Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba membahas ujian tengah semester atau UTS ya dari mata kuliah Mekanika Kekuatan Material. Ini adalah soal tahun lalu ya. Kita langsung saja bahas nomor satu. Suatu balok dengan penampang membentuk sebuah irisan T dibuat dari dua papan kayu dengan cara dipaku, seperti pada gambar ya. Ini gambarnya. Jika balok ini meneruskan gaya geser konstan sebesar 1.500 dan diketahui gaya geser yang diizinkan sebesar 3.500 Newton, satuan ukuran dalam milimeter, tentukan A. Posisi titik berat atau Y ya, B. Momen inersia penampang atau ZZ, C. Momen statik penampang atau Q, D. Jarak antar paku yang diperlukan untuk membuat balok berlaku sebagai satu kesatuan dalam milimeter. Oke, langsung saja kita bahas nomor satu ya. Pertama saya mau buat split dulu. Oke, ini split. Nah, ini gambarnya ya. Oke, yang pertama menghitung titik berat atau Y. Kita tahu bahwa rumus titik berat itu adalah sigma A ya, dikali Y dibagi sigma A. Nah, karena di sini ada dua buah benda ya, kita anggap persegi panjang. Yang satu yang horizontal yang ini, yang satu yang vertikal ya. Nah, kalau di sini saya sudah buat yang satu yang hijau dan yang satu yang biru. Nah, maka rumus titik berat itu adalah A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi A1 ditambah A2. Nah, kita harus cari tahu dulu A1-nya berapa dan Y1-nya berapa. Ada di mana. Nah, Y1 itu adalah titik berat dari masing-masing benda. Nah, kebetulan karena Y1 berarti titik berat dari benda satu. Nah, yang hijau ini adalah benda satu, maka titik beratnya adalah kalau panjangnya ini adalah 200 ya, tingginya ini adalah 200, maka titik beratnya tepat di 100. Nah, maka kita bisa masukkan angkanya ya. A1 berarti panjang kali lebar berarti 50 dikali 200. Nah, ini dikali 100 ya, ditambah sama A2 yaitu tinggi 50 lebar 200 dikali 225. 225 ini adalah jarak titik tengah dari bawah sini ya ke paling atas ini yang ada tengah. Karena tingginya ini ada 250 ya. Berarti kan tengah-tengahnya ini adalah 25. Nah, berarti 250 dikurang 25. Maka tinggi Y2 adalah 225. Lalu dibagi dengan A1 ditambah A2, maka diperoleh Y-nya 162,5 mm. Itu untuk titik berat ya, atau sumbu netral. Nah, lalu yang B, momen inersia penampang ya, atau IZZ ya. Pertama-tama kita buat dulu ini ya. Ini ada sumbu AZ dan sumbu Y ya. Yang vertikal Y, yang horizontal Z. Rumus IZZ itu adalah IZZ sama dengan I0 ya ditambah AD kuadrat. Nah, ini teorema dari momen inersia ya. Nah, I0 sendiri adalah 1/12 dikali BH pangkat 3 ya. Nah, kita harus tahu dulu, kita harus identifikasi dulu mana yang B, yang mana yang H. Dan juga karena ini adalah persegi panjang ya atau persegi, maka momen inersianya itu adalah 1/12. Nanti beda lagi kasusnya kalau bentuknya adalah lingkaran atau seperempat lingkaran dan sebagainya. Lalu ditambah A dikali D kuadrat. D itu adalah jarak titik berat benda ke sumbu netral. Nah, itu adalah D ya. Nah, sekarang kita identifikasi B1. B1 berarti yang ini, H1 berarti yang ini ya, benda 1. Nah, ditambah A1 dikali D1. Nah, D1 itu berarti kan titik berat benda ya ke sumbu netral. Nah, sumbu netralnya tadi udah kita dapatkan ya di sini yang nomor 1 tadi. Nah, ini kan. Nah, jarak dari titik berat benda 1 ke sumbu netral itu namanya D1 ya. Ini sudah diperoleh, tinggal kita kurang-kurang aja, hasilnya ini 62,5. Nah, lalu B2 H2 sama B2 itu adalah yang ini ya. B2 ini, H2 berarti yang ini, tinggi kan, H itu tinggi, B itu lebar. Sedangkan D2-nya adalah ini, jarak titik tengah benda 2 ke sumbu netral ya, ke titik hitam ini yang merah.
Nah, maka kita tinggal masukkan angkanya, diperoleh IZZ sebesar 113,5 kali 10 pangkat 6. Hati-hati ya, di sini B dan H-nya berbeda. Ini B1 50, sedangkan B2 ini 200. Lanjut nomor yang C, yaitu momen statik penampang atau Q ya. Rumusnya adalah Q sama dengan A dikali Y bar. Nah, di mana Y bar ini sendiri adalah jarak ya, jarak dari titik merah atau sumbu netral ini ke pakunya kan ada di sini ya, di benda 2 ya. Nah, maka dari sini ke sini atau sama aja dengan D2, itu Y bar. Nah, maka A-nya dapat ya 50 kali 200 dikali 62,5. Maka diperoleh 625 kali 10 pangkat 3 mm pangkat 3. Lalu untuk menghitung jarak antar paku yang D, maka kita harus menghitung dulu aliran geser ya, atau Q kecil. Q kecil ini rumusnya adalah V dikali Q besar dibagi I atau IZZ ya. V ada di soal ya, gaya geser ya, yang konstan sebesar 1500. Q-nya barusan tadi kita dapatkan 625 kali 10 pangkat 3 ya. Sedangkan I-nya ada di nomor B ya, poin B, yaitu 113,5 kali 10 pangkat 6. Nah, maka diperoleh Q kecil sebesar 8,25 Newton per milimeter. Nah, untuk mengetahui jarak antar paku, maka dari data yang diperlukan, paku mampu melawan gaya sebesar 350. Ini ada di soal ya, di sini. Nah, harusnya ini sebenarnya 350, tapi saya tidak tahu apakah ini 3500, karena kalau 3500 maka jaraknya bisa lebih besar nanti. Nah, makanya saya sini asumsinya adalah ini saya ganti salah. Ini saya ganti jadi 350. Nah, maka jarak antar paku tinggal kita bagi, yaitu 350 Newton ya, dibagi dengan aliran tadi, aliran geser Q kecil. 350 dibagi 8,25 sama dengan 42,42 mm linear sepanjang balok. Oke, sekian dan terima kasih.